Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protesan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin share materi saya dengan tema karena iman. Ini adalah khotbah yang saya sampaikan di Gereja Betel Inggris Penuh Jemaat Sangkakala dan Bintang Fajar Ministry di dalam ibadah raya kami. Temanya adalah karena iman dari Ibrani 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-29. Ayat bacaan kita hari ini, ya, yang kita baca adalah Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya mulai dengan opening statement saya. Ibrani pasal 11 menggambarkan kemasyhuran iman dari sejumlah tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Jadi didaftarkan kemasyhuran iman dari tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Di tribun kesaksian ini, penulis kitab Ibrani yang diilhami oleh Roh Kudus menghadirkan sederetan nama tokoh-tokoh iman yang besar di dalam pasal yang luar biasa ini. Para tokoh ini masing-masing memberikan kesaksian sebagaimana Allah menyertai dan memberkati mereka dalam menanggapi iman mereka. Penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa dengan atau karena iman, mereka menggapai hal-hal besar. Mereka meraihnya bukan karena sumber daya keuangan yang ada pada mereka. Bukan karena prestis, bukan karena prestasi akademik, bukan karena teknologi ilmu pengetahuan yang ada saat itu. Juga bukan karena kekuatan militer dan kerja keras mereka. Tetapi mereka mencapai pelayanan yang dilakukan dengan luar biasa, dan itu terutama karena iman terhadap Allah dan janjinya. Untuk memiliki iman besar, kita perlu belajar dari tokoh-tokoh iman ini yang pengalamannya bersama Allah dapat memperkuat iman kita. Mereka memberikan berbagai contoh pengalaman hidup berdasarkan iman. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan, apakah iman itu? Satu hal yang paling penting dalam kitab Ibrani adalah iman. Dan kata iman ini merupakan konsep teologis yang paling menonjol dalam kitab ini. Perlu dipahami bahwa Ibrani 11 ayat 1 jelas tidak mendefinisikan iman. Ibrani 11 ayat 1 jelas bukan mendefinisikan iman secara teologis, melainkan merupakan gambaran praktis dari praktek iman. Jadi Ibrani 11 ayat 1 bukan definisi iman, tetapi gambaran praktis dari praktek pelaksanaan iman. Istilah Yunani pistis yang diterjemahkan dengan iman atau percaya atau kepercayaan muncul sebanyak 32 kali dalam kitab Ibrani. Dan di pasal 11 kata pistis iman muncul 24 kali. Latar belakang apa? Latar belakangnya di dalam perjanjian lama, gagasan utamanya adalah satu, kesetiaan, dua, dapat dipercaya. Jadi penggunaan kata pistis berlatar belakang perjanjian lama, gagasan utamanya adalah kesetiaan dan dapat dipercaya. Ini merupakan tanggapan, ini merupakan respon dari manusia terhadap kesetiaan Tuhan dan janjinya. Karena itu tidak heran kunci penegasan iman tertuang dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6a yang mengatakan, and without faith it's impossible to please God. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya kutip dari terjemahan New International Version. Jadi mustahil untuk menyenangkan Allah tanpa iman. Jadi ayat ini bukan sekedar iman awal, melainkan iman yang bertekun dalam kesetiaan yang menyenangkan Allah. Karena itulah semua tokoh yang didaftarkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, dalam pasal kemasyhuran iman ini, adalah orang-orang yang memberikan contoh ketekunan dan kesetiaan. Contoh dari ketekunan dan kesetiaan. Sampai akhir hidup mereka. Dengan kata lain, mereka memulai sesuatu dengan iman. Berjalan terus dengan iman. Dan mengakhiri dengan iman.
Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Jadi gagasan kata pistis atau iman di dalam perjanjian lama dikaitkan dengan kesetiaan dan dapat dipercaya. Dari awal sampai akhir. Iman yang setia dan dapat dipercaya. Itulah iman yang menyenangkan Allah. Dan tanpa iman seperti ini, dikatakan impossible to please God. Tidak mungkin, mustahil menyenangkan Allah. Sekarang kita melihat bahwa iman adalah jaminan dan bukti. Iman merupakan jaminan dan juga bukti dari kesetiaan. Sekali lagi, dari kesetiaan. Orang-orang beriman di dalam menjalani hidup mereka hari demi hari bersama dengan Allah. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalimat ini baik dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Inggris ditulis dalam bentuk present. Kala, kini. Sehingga dalam Alkitab King James dikatakan no faith. Dalam Alkitab King James Version dan juga New International Version sama-sama dimulai dengan no faith. Sekarang iman, no faith is. Sekarang iman adalah. Kata Yunani hypostasis yang diterjemahkan dengan dasar. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, kata hypostasis ini mengacu kepada pondasi. Pondasi atau landasan dari sesuatu. Pondasi atau landasan dari sesuatu. Juga diterjemahkan dengan apa? Jaminan. Karena itulah kata hypostasis ini ketika ditemukan dalam tulisan kuno papirus Mesir berarti suatu akta kepemilikan. Suatu akta kepemilikan atau jaminan. Nah, konteks penggunaan dalam Ibrani 11 ayat 1 ini, maka kata tersebut mengandung gagasan, kata hypostasis tadi mengandung gagasan. Satu, sikap sabar dan percaya diri menunggu sesuatu. Dan yang kedua, sebuah status pengharapan dengan percaya diri atau harapan. Sedangkan kata Yunani elektos yang diterjemahkan dengan bukti muncul hanya satu kali dalam perjanjian baru di ayat ini. Kata ini mengandung gagasan terbukti oleh atau melalui ujian. Bukti ini dihubungkan dengan sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu janji atau berkat-berkat rohani dari Allah. Jadi bukti tersebut dihubungkan dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di kata ini sekali lagi, kata elegos atau bukti mengandung gagasan terbukti oleh atau melalui ujian. Bukti ini dihubungkan dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Itu janji atau berkat-berkat rohani dari Allah yang belum kita lihat, tapi kita yakin suatu ketika akan terwujud digenapi. Jadi di sini iman adalah jaminan dari hal-hal yang terkait dengan janji dan berkat-berkat Allah yang kita harapkan. Dan bukti dari hal-hal yang terkait dengan janji dan berkat-berkat yang tidak kita lihat. Jaminan dan bukti ini terkait erat dalam kedua prase paralel dari ayat 1 ini. Ibrani 11 ayat 1. Dan dengan kedua hal tersebut orang beriman menjalankan hidup mereka. Iman adalah jaminan dan bukti. Sekali lagi, iman adalah jaminan dan bukti. Iman adalah jaminan dan bukti. Ringkasnya, iman adalah keyakinan dan harapan teguh bahwa Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada kita di dalam Kristus. Iman menunjukkan kepada kenyataan dari hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh mata, yang tidak dapat dicerna oleh mata jasmani. Dengan demikian beriman itu artinya bukan sekedar asal percaya. Sebab iman adalah keyakinan yang kuat bahwa apa yang diharapkan pasti terjadi. Bahwa apa yang diharapkan pasti terjadi. Beriman berarti persetujuan mental yang teguh terhadap pernyataan Allah dan setiap bagian-bagian dari pernyataan tersebut. Dengan kata lain, beriman berarti kita setuju kepada apa yang dinyatakan Allah dalam Alkitab, dalam firman-Nya. Dan kita percaya bahwa setiap bagian dari pernyataan Alkitab tersebut sepenuhnya benar
karena bersumber dari Allah yang benar. Jadi ada dua hal yang ditekankan di sini. Allah itu benar. Dan apa yang dinyatakannya dalam firman-Nya itu benar. Dan kita percaya kepada keduanya. Allah yang benar dan firman-Nya benar. Kita percaya bahwa apa yang dinyatakannya dalam firman-Nya, dijanjikannya kepada kita itu dapat digenapi dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tidak pernah henti-hentinya mengatakan kepada saudara, mengajak saudara, mendorong saudara baca Alkitab dan temukan janji-janji Allah. Alkitab memang harus kita pelajari konteksnya, historisnya. Tapi kalau berhenti hanya kita mengetahui konteksnya, mengetahui historisnya, tanpa menemukan aplikasi dari Alkitab, dari pernyataan Allah yang berbicara kepada kita dalam firman-Nya, maka tidak akan terjadi apa-apa di situ. Maka Alkitab itu tidak boleh berhenti hanya kita tahu konteksnya, historisnya, tapi kita juga harus mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita dan kondisi kita, situasi, keadaan kita sekarang ini. Karena Allah berbicara melalui firman-Nya itu Alkitab. Dia berjanji di situ dan kita bisa mengklaim janji-janjinya secara pribadi bagi kita mengaplikasikannya untuk situasi-situasi kita. Kalau Alkitab tidak bisa diterapkan untuk situasi kita, sulit bagi saya untuk mempercayai Alkitab. Tapi karena saya percaya Alkitab itu benar dari konteksnya, historisnya, dan saya dapat percaya kepada aplikasinya juga dalam kehidupan saya untuk saya terapkan dalam setiap kondisi dan situasi saya. Ya. Jadi kita setuju kepada apa yang dikatakan firman, dan kita setuju kepada janji-janji Allah dalam firman-Nya. Dan kita percaya itu bersumber dari Allah yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya akan membicarakan tentang karakteristik iman di dalam kitab Ibrani. Iman dalam kitab Ibrani sangat khas dan memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda dari surat-surat Rasul Paulus lainnya. Asumsi saya adalah surat Ibrani juga ditulis oleh Rasul Paulus. Walaupun ada yang mengatakan Apolos yang menulisnya, tapi asumsi saya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Namun karakteristik iman di dalam kitab Ibrani berbeda dari iman di dalam surat-surat Rasul Paulus lainnya. Yang pertama, dalam surat-surat Rasul Paulus lainnya, iman mengacu terutama pada masa lampau. Iman terutama mengacu pada masa lampau, yaitu pada apa yang telah dikerjakan oleh Allah dalam Kristus yang mengakibatkan pembenaran bagi setiap orang yang percaya. Sementara itu di dalam surat Ibrani ini, penggunaan iman mengarah kepada masa depan. Penggunaan iman dalam kitab Ibrani mengarah kepada masa depan. Yaitu keyakinan yang membuat seseorang dengan penuh keberanian menuju pada apa yang tidak kelihatan dan tidak dikenali. Perhatikan. Seseorang mengarahkan dirinya menuju pada apa yang tidak kelihatan. Pada sesuatu dengan berani dia mengarahkan dirinya pada sesuatu yang tidak terlihat dan tidak dikenali. Iman adalah jaminan dan bukti yang paling kokoh bahwa sesuatu yang tidak dilihat dan tidak dikenali itu, yaitu hal-hal yang rohani dari Allah, suatu ketika akan menjadi kenyataan. Itu iman di dalam kitab Ibrani kalau kita lihat. Yang kedua, dalam surat-surat Rasul Paulus, karakteristik yang kedua maksud saya, dalam surat-surat Rasul Paulus lain yang ditekankan adalah pentingnya sasaran iman. Jadi dalam surat-surat Paulus lainnya, sasaran iman itu sangat-sangat penting. Sementara itu dalam kitab Ibrani yang ditekankan adalah pentingnya kualitas atau mutu dari iman. Jadi untuk menekankan maksud tersebut, itu pentingnya kualitas dan mutu iman, maka dengan mengacu pada sederetan tokoh-tokoh iman luar biasa dalam perjanjian lama, penulis kitab Ibrani ini memberikan gambaran beberapa tindakan aktif dari bobot iman, dari kualitas, dari mutu iman para tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama ini. Dan kita akan terkagum-kagum dengan kualitas iman mereka. Dengan kata lain di sini, kualitas iman sejati digambarkan secara praktis dalam Ibrani 11, bukan didefinisikan sekali lagi, tapi digambarkan secara praktis. Jadi itu dua karakteristik iman di dalam kitab Ibrani. Yang pertama mengacu kepada masa depan, iman mengarahkan
orang-orang kepada masa depan. Yang kedua, karakteristiknya adalah yang ditekankan tentang iman adalah kualitasnya, mutu dari iman itu. Nah, itu tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11 telah memberikan berbagai contoh tentang hidup yang berdasarkan iman, tentang kesetiaan Allah pada janji-janjinya saat mereka masih hidup. Mereka sanggup memandang jauh ke depan, melampaui situasi dan kondisi di sekitar mereka. Saya ambil 3 contoh sekarang. Nuh, Abraham, dan Musa. Dari pasal bacaan kita Ibrani 11. Nuh, dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan begini. Ya. Dikatakan begini. Karena iman, Ibrani pasal 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima berkat sesuai dengan imannya. Berapa besar bahtera yang Nuh bangun? Besarnya, lebarnya, panjangnya maksud saya, sekitar 135 meter. Dan lebarnya kurang lebih 35 meter. Tingginya kurang lebih 13 meter. Dan waktu dia membangun bahtera itu kira-kira sekitar 120 tahun. Dan selama 120 tahun dia membangun bahtera itu, air bah belum turun. Jadi ketika Allah berbicara kepada Nuh, bangun bahtera seperti petunjukku, karena aku akan menghukum dunia dengan air bah, Nuh melakukannya. Tapi dia belum lihat air yang akan dicurahkan Allah untuk menghukum dunia. Air bah yang besar itu belum dilihat. Tapi dia melakukan dengan iman. Dan tahukah saudara, di mana dia membangun bahtera itu? Di atas bukit, bukan di lembah. Dan saya bisa membayangkan bahtera sebesar itu kurang lebih panjangnya 130 meter dan lebarnya 35 meter. Pada zaman Nuh dengan teknologi yang sangat-sangat jauh dari teknologi kita sekarang. Selama 120 tahun. Belum ada orang membangun bahtera sebesar itu. Nuh pemula dari membangun bahtera seperti itu. Saudara, saya baru melihat video di mana Arab membangun mempunyai sebuah kapal pesiar yang panjangnya itu sekitar 500 meter. Dalam bentuknya seperti penyu. Dengan teknologi tercanggih saat ini tidak terlalu lama, dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk membuat kapal pesiar sebesar itu. Tapi pada zaman Nuh, saudara bisa bayangkan teknologinya. Dan Nuh adalah yang pertama membangun bahtera sebesar itu. Mungkin beberapa orang akan menganggap Nuh gila. Tapi Nuh melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Nuh melihat apa yang Allah lihat. Allah akan menghukum dunia dengan air bah. Nuh percaya kepada Allah itu benar dan firman Allah itu benar. Allah berjanji Nuh dan istri anak-anaknya, menantunya akan selamat. Nuh percaya kepada janji itu. Dia belum melihat penggenapan janji itu, tapi dia percaya. Itulah iman yang setia kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Iman seperti ini yang dituntut Allah dari kita sepanjang masa, dituntut Allah dari orang-orang percaya sepanjang masa. Sekarang contoh yang kedua, Abraham, bapak orang beriman. Abraham itu bapak orang beriman, saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 12 dan Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman Abraham taat. Nuh tadi juga karena iman taat mempersiapkan bahtera. Sekarang karena iman Abraham taat. Iman itu dihubungkan selalu dengan ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan, kesetiaan kepada janji Allah, kepada perintah Allah, kepada firman Allah. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Karena imannya juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Pada zaman Abraham, untuk pergi ke satu negeri yang tidak diketahui tujuannya, itu sangat-sangat sulit sekali. Pada zaman modern ini, kita punya GPS, kita punya Google Map. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, sekalipun kita tidak tahu, kita tinggal Google Map. Dan kita akan bisa sampai di sana. Dan lebih mudah bagi kita untuk pergi ke satu tempat yang kita dengan jelas tahu tujuannya. Tapi Abraham tidak tahu. Allah berfirman secara parsial kepada dia. Menyatakan keinginannya, kehendaknya, pernyataan secara parsial. Bagian, dan seluruhnya merupakan sebuah proses yang bersifat progresif kepada Abraham. Dimulai dengan perintah untuk pergi, meninggalkan negerinya, ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Tapi Abraham tidak tahu di mana dan apa negeri itu ketika dia pertama kali mendapatkan perintah itu. Tapi dikatakan dalam Alkitab, dia taat. Inilah iman dalam kesetiaan kepada janji Allah. Dan sepenuhnya meyakini bahwa janji itu pasti akan digenapi. Kenapa? Karena dikatakan ia menganggap ia yang memberi janji itu setia. Lalu pasal 11 ayat 17 masih tentang Abraham sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir di ayat 19 bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang yang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan menerimanya kembali. Perhatikan. Dikatakan karena iman Abraham mempersembahkan anaknya. Tapi di ayat 19 karena ia berpikir. Maka tadi saya katakan iman adalah persetujuan mental. Orang yang beriman adalah orang yang berpikir. Abraham berpikir benar. Allah memberikan anak kepadaku dan tidak ada mustahil. Harusnya aku dan Sarah sudah tidak bisa punya keturunan. Tapi Allah berikan melalui Sarah. Seharusnya rahim Sarah yang sudah tertutup tidak bisa memberikan keturunan. Tapi ternyata Ishak lahir. Lalu Abraham berpikir kalau aku mempersembahkan anakku ini, aku percaya walaupun anakku dipersembahkan dan mati, Allah sanggup membangkitkan dia. Dan dia berpikir tentang kemahakuasaan Allah. Sebab Allah pernah menyatakan di kepada Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham sebagai Allah yang maha kuasa. Dan Abraham percaya bahwa kalaupun dia mempersembahkan anaknya, dan anak ini mati sebagai kurban, Allah sanggup. Maka ketika dia pergi ke Gunung Moria bersama dengan Ishak dan salah seorang bujangnya, di bawah bukit Moria itu, bujangnya disuruh tinggal. Dan Abraham berkata, tinggallah di sini, aku dan anakku, kami akan pergi mempersembahkan kurban dan kami akan pulang kembali. Dia tidak mengatakan, aku sendiri akan kembali, tapi kami akan kembali. Dan benar, Abraham dikatakan ketika hendak mempersembahkan anaknya. Tapi sebelum itu, Ishak bertanya begini, ayah, kayu ada, api ada, mezbahnya sudah ada. Di manakah kurban yang kita persembahkan? Abraham berkata, anakku Allah menyediakan. Tepat setelah dia mengikat Ishak untuk dipersembahkan dan hendak menikamnya, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya, Abraham, Abraham, jangan bunuh anakmu. Aku telah melihat kesetiaan iman. Ketika dia menoleh, dia melihat seekor hewan kurban yang disediakan oleh Allah. Beberapa ratus tahun kemudian, ya, di tempat yang sama, ya, di situ dipersembahkan Kristus, anak domba Allah, kurban yang mendamaikan dunia dengan Allah. Secara kondikasi Tuhan, Abraham tidak melihat, tapi dia percaya. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh dan Abraham, apa yang tidak dilihat oleh manusia yang hidup pada zaman Abraham dan pada zaman Nuh, mereka melihat apa yang Allah lihat. Mereka mengetahui apa yang Allah ketahui.
Allah dalam rencana berdaulat akan menghukum dunia dan air bah. Dunia tidak tahu, tidak paham. Tapi Nuh melihat apa yang Allah lihat. Abraham mengetahui apa yang Allah ketahui. Karena Allah memberitahu kepada Nuh dan juga Abraham. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yang membuat saya dan saudara berbeda, sama seperti tokoh-tokoh perjanjian lama, yang membuat mereka berbeda dengan orang-orang di sekitar mereka adalah mereka melihat apa yang Allah lihat. Dunia, orang-orang sekitarnya tidak melihat. Mereka memandang apa yang Allah pandang. Mereka mengetahui apa yang Allah tahu di masa depan. Dan mereka percaya kepada Allah. Itu yang membedakannya. Lihat apa yang Allah lihat. Dengar apa yang Allah katakan. Kenali apa yang Allah ingin Anda kenali. Dan orang lain tidak melihat itu. Saudara dikasih, Anda tanggapi dengan iman. Apa yang Allah nyatakan. Percaya Allah akan menggenapinya. Itulah iman. Dan Anda harus berada dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman. Sekarang tentang Musa, Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang Allah janjikan itu yang Musa lihat. Apa yang Allah nyatakan itu yang Musa dengar. Yang orang-orang di sekitarnya tidak melihat, tidak mendapatkannya. Dia respon kepada Allah, kepada janji Allah, kepada firman Allah. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencoba. Jadi baik Nuh, Abraham, Musa melihat apa yang Allah lihat. Melihat apa yang dunia tidak lihat. Dan mereka menjalani dengan iman. Untuk respon terhadap janji-janji Allah. Mereka setia dan mereka percaya teguh kepada janji-janji itu. Nah, saudaraku, namun karakteristik utama dalam surat Ibrani dibanding surat-surat Paulus lainnya adalah bahwa sementara dalam surat-surat Rasul Paulus lainnya, Yesus adalah objek atau sasaran iman. Maka dalam kitab Ibrani, Yesus adalah teladan utama iman. Jadi saya akan bicara hari ini juga tentang Yesus sebagai teladan utama iman. Karakteristik lainnya yang membedakan surat-surat Rasul Paulus lainnya dengan surat Ibrani adalah bahwa di dalam surat-surat lainnya objek atau sasaran iman dalam kitab Ibrani adalah dalam kitab lainnya, dalam surat-surat lainnya objek ya. Yesus adalah objek atau sasaran iman. Sedangkan dalam kitab Ibrani, Yesus bukan sekedar objek atau sasaran iman, tetapi Yesus adalah teladan iman. Teladan utama iman. Saya tahu saudara dikasih selatan dari sejak awal, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sasaran iman adalah objek atau sasaran iman adalah Yesus. Allah itu objek atau sasaran iman. Dan selalu, saudara, keselamatan dari awal sampai akhir perjanjian lama maupun perjanjian baru karena anugerah oleh iman. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Namun secara khusus dalam kitab Ibrani, Yesus bukan hanya objek atau sasaran iman, tetapi teladan utama dari bagaimana kita hidup dalam iman yang berkualitas. Melebihi semua tokoh besar iman, dalam pasal 11, Yesus adalah tokoh, contoh, dan teladan utama dari hidup berdasarkan iman. Dua peran Kristus sebagai teladan utama kehidupan iman kita digambarkan dengan jelas setelah pasal 11 itu pasal 12. Di Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dua peran Kristus sebagai teladan utama kehidupan iman bagi kita digambarkan dengan jelas di ayat ini. Yang pertama, Yesus memimpin kita dalam iman, memimpin iman kita.
di Ibrani 12 ayat yang kedua A tadi. Kata Yunani archegos yang diterjemahkan dengan memimpin sebenarnya seperti perintis, pendahulu, atau pelopor. Nah, seorang archegos adalah seorang yang mengawali sesuatu yang belum orang lain lakukan. Dia yang memulai mengawali sesuatu supaya orang lain dapat ikut masuk ke dalam bersama dengan dia. Yesus adalah archegos dari semua orang percaya yang akan mengikutinya. Sebagai archegos, Yesus datang dari surga dan kembali ke surga dengan membawa banyak orang percaya ke dalam kemuliaan. Ambil contoh, untuk menyeberang sebuah sungai yang arusnya begitu deras, diperlukan seorang yang berani menyeberang terlebih dahulu dengan membawa seutas tali dan mengikat ujungnya di seberang. Kemudian orang-orang lain dengan berpegang pada tali itu dapat menyeberang mengikuti archegos itu. Dengan berpegang pada tali yang sama, mereka dapat menyeberang mengikuti. Nah, Yesus adalah archegos. Dia adalah perintis jalan, dia adalah pendahulu kita yang mendahului kita menuju ke surga. Dia adalah perintis kita yang dari tahtanya di surga dan yang oleh rohnya memberikan kekuatan, anugerah, dan ketabahan agar kita juga mengikuti dia dan menjadi pemenang. Sampai ke tujuan artinya. Yang memimpin kita siapa? Yesus. Dia adalah teladan iman kita. Yang kedua, Yesus menyempurnakan iman kita. Ibrani 12 ayat 2, kata Yunani teleiotes yang diterjemahkan dengan kesempurnaan bukan hanya berarti membuat sempurna. Walaupun artinya benar memang membuat sempurna, tapi artinya bukan hanya itu. Tetapi juga berarti membuat sesuatu sebagai sesuai dengan tujuan yang semula. Jadi bukannya sempurna, tapi membuat sesuatu menjadi sesuai dengan tujuannya semula, dimaksudkan begitu. Nah, sebagai teladan utama iman kita, Yesus disebut the finisher of faith. The finisher of faith, penyempurna iman kita. Dan karena itu kita harus melakukan perjalanan iman kita dengan mata yang tertuju kepadanya. Karena hanya Ia saja yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan demikian, sebagai teladan utama kita, Yesus adalah perintis, archegos, ya. Dan dia adalah teleiotes, penyempurna iman kita. Yesuslah yang mengawali dan mengakhiri iman kita. Maka bertekunlah di dalam iman dari awal, pertengahan, dan sampai akhir. Karena kita tahu dia teladan kita yang mengawali iman kita, memimpin kita dalam iman, dan mengakhiri iman kita. Di dalam dia. Sehingga kita berkemenangan bersama-sama dengan dia. Sekarang yang terakhir saya ingin menjelaskan bagaimana kita mengembangkan iman kita. Kita telah belajar dari tokoh-tokoh perjanjian lama dan kita tentunya ingin mengembangkan iman kita seperti mereka. Bagaimana cara kita memiliki iman dan menumbuhkan iman kita di dalam Allah? Yang pertama, kita harus tahu dulu, iman adalah pemberian Allah. Iman itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita diselamatkan, ya, kita harus mengetahui bahwa iman adalah salah satu karunia Allah. Efesus 2 ayat yang 8. Allah menyingkapkan diri kepada kita dan kita menanggapinya dengan iman. Ya. Sejak kita menjadi orang percaya, Roh Kudus berkarya kepada kita. Sejak saat itu ada benih iman dalam kita. Bersamaan dengan kelahiran baru kita, ada benih iman di dalam kita. Dan benih iman ini harus bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh iman, yang kedua, iman perlu difokuskan, diarahkan pada sasaran yang tepat. Allah telah memberikan kepada kita benih iman dan kapasitas untuk mengembangkannya. Namun sayang, sebagian dari kita menaruh iman pada hal-hal yang keliru. Bahkan sebagian orang menaruh imannya pada kegagalan. Kita perlu mengarahkan iman kita pada Allah dan janji-janjinya di dalam firman-Nya. Maka tadi saya katakan kita perlu membaca Alkitab, belajar Alkitab. Baca historisnya, konteksnya dengan benar. Lalu bagaimana kita menerapkannya dengan tepat dalam situasi dan kondisi kita. Firman tidak boleh berhenti hanya mengetahui konteksnya, mengetahui historisnya, mengetahui kebenaran firman. Tapi harus bagaimana firman itu diaplikasikan dalam kehidupan kita untuk setiap situasi dan keadaan kita. Ini yang disebut dengan mengarahkan iman kita pada sasaran
yang tepat. Iman kepada firman Allah, kepada janjinya, kita baca, dia berbicara kepada kita yakini itu, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk benar. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Semua orang, hampir semua orang Injili, terutama orang Pentakosta karismatik, percaya ayat itu. Sah, ayat itu benar. Tapi tidak semua orang percaya untuk aplikasi ayat itu pada kehidupannya. Maka jangan berhenti hanya percaya, itu konteksnya benar, historisnya benar, tapi kita harus mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Kita yakini ayat itu juga Allah berbicara melalui Petrus, tidak hanya kepada orang di masa lalu, tetapi percaya kepada kita. Ada orang yang mengatakan Allah tidak lagi bicara secara audible kepada kita, tapi Allah percaya melalui Alkitab. Tapi ketika ayat itu mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, mereka jadi tidak percaya pada ayat itu. Aneh. Bahkan mereka mengklaim bahwa Allah hanya berbicara melalui firman-Nya, tapi mereka kok tidak percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena mereka berhenti hanya pada pernyataan mengakui kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka tidak mengakui kebenaran firman Tuhan itu dapat diaplikasikan atas kehidupan. Sebagai orang percaya, saya mendorong saudara-saudara untuk percaya kepada janji-janji Allah. Bahwa janji Allah, Allah berbicara melalui firman-Nya melalui Alkitab, juga di janji-janji tertentu bisa diaplikasikan dalam kehidupan saudara secara pribadi. Tapi ingat, kita tidak perlu memaksa kepada orang lain aplikasi firman Tuhan bagi kita. Tidak perlu kita paksa kepada orang lain aplikasi firman Tuhan bagi kita. Tapi kalau Allah mengatakan kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, percayalah. Lihat apa yang Allah lihat, nyatakan dalam Alkitab. Orang lain tidak melihat itu sebagai aplikasi untuk saudara, tapi saudara bisa melihat itu sebagai aplikasi bagi saudara. Lihat apa yang Allah lihat. Dengar apa yang Allah katakan. Saudara percaya, imani, terjadi dan terjadi bahwa saudara oleh bilur-bilur sembuh. Sakit apapun saudara bisa sembuh. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu dokter. Sangat naif sekali kalau mengatakan bahwa saya tidak percaya medical, tidak percaya dokter. Saudara perlu baca buku saya, Apologetika Karismatik. Di sana saya mengatakan bahwa karismatik percaya Allah memberikan kesembuhan lewat apapun. Tapi bukan dengan perdukunan. Bukan lewat hal-hal yang bersifat magic. Hal-hal yang bersifat perdukunan. Hal yang bersifat satanik. Bukan itu caranya. Bisa saja kesembuhan diberikan oleh Allah melalui medical, herbal, dan obat-obat tradisional. Tapi Allah juga bisa menyembuhkan secara supranatural. Karena kita beriman kepada janjinya oleh bilur-bilur Yesus. Kamu sudah disembuhkan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa percaya pada janji Allah. Kalau orang lain tidak percaya, sudah. Mereka cukup hanya percaya bahwa 1 Petrus pasal 2 ayat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 itu adalah firman Allah yang benar. Mereka berhenti sampai di situ, silakan. Tapi Anda jangan berhenti sampai di situ. Anda harus memberikan aplikasi atas firman Tuhan itu, bahwa Allah juga berbicara kepada saudara melalui firman itu. Dan saudara bisa menerapkan atas kehidupan saudara. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, dan ketika saudara percaya saudara sembuh, jadi demikian. Bagi yang tidak percaya terhadap aplikasinya, silakan. Mereka tetap sakit. Tapi saudara disembuhkan. Bisa menangkap saudara? Ya. Nah, yang ketiga, iman perlu digunakan. Semua karunia Allah harus digunakan agar memberi manfaat. Jika tidak digunakan, maka kita akan kehilangan karunia tersebut. Saya percaya bahwa iman itu adalah benih yang diberikan oleh Allah. Dan ini adalah dengan bersama dengan pemberian iman, benih iman ini, Allah memberikan sebuah ruang kapasitas yang besar. Saya ambil contoh benih itu. Benih itu adalah sebiji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil, tapi ketika benih ini tumbuh, ya, dia akan menjadi sepohon besar. Iman itu seperti benih biji sesawi dan bisa bertumbuh besar, dan besar. Allah menyediakan ruang bagi pertumbuhan itu. Tapi sayangnya banyak orang hanya memiliki iman hanya sebesar benih itu terus, tapi tidak mengembangkannya seperti kapasitas yang Allah inginkan. Dengan demikian, apabila kita ingin iman kita bertumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi kita dan orang lain, kita harus menggunakannya, menumbuhkan, mengembangkan iman kita agar bertumbuh, berkembang lebih besar. Dan itu hanya terjadi ketika kita terus menggunakan dan melatihnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, iman tadi perlu digunakan. Yang pertama, iman adalah pemberian Allah. Yang kedua, iman perlu difokuskan, diarahkan secara benar. Dan yang ketiga, benih iman tadi perlu terus digunakan sehingga dia
sesuai dengan kapasitas besar yang telah Allah sediakan untuk ruang pertumbuhan iman itu. Sama seperti benih sesawi akan bertumbuh menjadi sebatang pohon yang besar di mana burung-burung bisa hinggap dalamnya dan orang bisa berteduh di bawah. Artinya dia telah memenuhi kapasitas yang telah Allah sediakan untuk pertumbuhannya. Yang keempat, iman yang besar dapat dimiliki dengan ketaatan. Sekali lagi, iman yang besar dapat dimiliki dengan ketaatan. Di dalam contoh-contoh yang digambarkan tadi dalam kitab Ibrani, karena iman Nuh taat. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham melakukan ini dan taat. Karena iman Musa taat. Iman tidak ketaatan dan iman itu adalah sama seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Anda adalah orang beriman karena Anda taat. Dan ketaatan Anda harus berdasarkan iman. Nah, untuk memiliki iman yang besar, kita perlu mencari tahu kehendak Allah dan menaati kehendak Allah itu bagi kita. Sebagian orang ingin memiliki iman yang besar, tapi mereka tidak bersedia menaati kehendak Allah yang mereka telah ketahui. Di dalam Alkitab, kita dapat mengetahui apa itu kehendak Allah. Ada janji Allah, ada kehendak Allah, ada hal-hal yang diinginkan oleh Allah di situ. Apabila kita ingin menumbuh kembangkan iman kita menjadi lebih besar dari yang kita miliki saat ini, maka satu-satunya cara adalah kita harus menaati kehendak Allah di dalam firman-Nya. Baca Alkitab, cari tahu kehendak Allah, taati firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kita ketahui ini, saudara, itulah yang kita lakukan, kita taati. Itu sebabnya suatu saat Yesus mengajar murid-muridnya, have faith in God, New International Version. Lengkapnya demikian dalam Markus pasal 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, miliki iman di dalam Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, percayalah kepada Allah. Dalam New International Version, have faith in God. Miliki iman di dalam Allah. Jadi, apa yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, kita percaya, itulah iman di dalam Allah. Dan yang kelima, iman timbul karena mendengar dan menanggapi firman Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 17. Karena itu seharusnya kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan untuk menemukan janji-janji Allah di sana bagi kita. Ada ratusan bahkan ribuan janji Allah dalam firman-Nya. Kita harus mendengar firman. Mendengar apa yang dikatakan oleh firman dalam Alkitab. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita mendengar firman itu, lalu menemukan janji-janji dan kehendaknya, lalu menyelaraskan janji-janji dan kehendaknya itu dengan situasi, kondisi yang sedang kita hadapi ini. Itu yang disebut sebagai aplikasi dari firman. Jadi jangan berhenti hanya pada pembacaan Alkitab, mengetahui dengan benar historis dan konteksnya. Jangan berhenti sampai di situ. Saudara hanya dapat sebatas pengetahuan, saudara mengetahui firman, mengetahui konteksnya dengan benar, mengetahui historisnya dengan benar, dan berhenti sampai saudara hanya sebatas tahu. Tapi saudara tidak mendapatkan manfaat lebih daripada itu. Maka saudara harus menemukan janji-janji itu dengan menerapkannya dalam setiap situasi dan kondisi saudara. Karena Allah berbicara ke dalam firman-Nya, dan Allah berbicara juga dalam firman-Nya untuk Anda. Anda dapat mengaplikasikan firman Tuhan secara pribadi untuk hidup Anda. Walaupun aplikasi itu tidak dapat kita terapkan kepada orang lain, tapi setidaknya terapkan aplikasi firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Karena ada yang aplikasi bersifat pribadi, tapi ada aplikasi yang bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Saudara, temukan firman dari membaca, temukan janji Allah dan terapkan dalam hidup saudara. Apakah itu sah? Itu sah di dalam Alkitab. Itu sah di dalam Alkitab. Sekarang closing statement saya. Ibrani pasal 11 mendaftarkan tokoh-tokoh besar yang memiliki iman lebih daripada orang-orang yang hidup pada zaman mereka. Mereka diangkat hingga meraih posisi yang istimewa, terkemuka dan berkualitas. Mereka memberikan pelayanan kepada kerajaan Allah. Memberi dampak bagi orang-orang lain pada zaman mereka, bahkan pada anak cucu mereka. Namun perlu diketahui mereka adalah orang-orang biasa, sama seperti saya, saudara. Mereka tidak terbebas dari pergumulan, kelemahan, penderitaan, dan pengorbanan. Hanya saja mereka telah menumbuh kembangkan iman mereka kepada Allah
Sumber motivasi mereka adalah iman yang membuat Allah bukan lagi Allah yang abstrak, Allah yang tidak nyata, tetapi benar-benar Allah yang konkret, Allah yang nyata bagi mereka. Dan hari ini saya beritahu saudara, Allah bukan Allah yang abstrak bagi saudara, tapi Allah yang nyata, Allah yang konkret di dalam pengalaman hidup saudara. Perjumpaan saudara dengan Dia di dalam firman-Nya, dalam bacaan renungan saudara terhadap firman-Nya di dalam Alkitab. Anda dapat berjumpa dengan Allah di sana dan menemukan janji-janji Allah dalam Kristus digenapi dalam diri saudara. Mereka benar-benar mengenal Allah melalui iman dan mengalaminya dalam berbagai situasi dan urusan pribadi mereka. Allah melakukan hal-hal yang besar melalui mereka karena mereka mengizinkan Allah mengubah paradigma mereka, mengubah pola pikir mereka, mengubah diri mereka melalui sebuah proses dan memperbesar iman mereka. Pernah suatu ketika Yesus sedih karena murid-muridnya memiliki iman yang kecil. Matius 8 ayat 36. Karena itu ia menantang mereka untuk memiliki iman yang besar dalam Allah. Dia berkata, have faith in God. Milikilah iman di dalam Allah. Ingin memiliki iman Allah? Baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Dan temukan ratusan ribuan janji Allah di sana. Dan dapat diaplikasikan di dalam diri saudara. Saudara hanya perlu mengetahui kehendak Allah melalui perenungan saudara terhadap Alkitab. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.